Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari Prodi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta, tahun angkatan 2025. Hari ini kami berkesempatan untuk mewawancarai Bapak Kusdiono selaku Wakil Kepala Sekolah di bidang kurikulum di SMK Negeri 16 Jakarta. Video wawancara ini kami lakukan dengan tujuan sebagai media pembelajaran kami pada mata kuliah kajian kurikulum untuk menganalisis kurikulum yang telah diterapkan di SMK Negeri 16 Jakarta atau di Sekolah Menengah Kejuruan. Baik Bapak, selamat pagi sebelumnya Bapak. Pagi. Sehat kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Sehat, baik. Kami sudah bersama dengan Bapak Kusdiono selaku Wakil Kepala Sekolah di SMK Negeri 16 Jakarta. Sebelum kita masuk ke sesi wawancara, izinkan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulianur Aziza sebagai moderator dari video hari ini. Dan perkenalkan, saya Diana Prelia Putri yang akan menanyakan tentang kurikulum apa yang diterapkan di SMK Negeri 16 ini dan juga bagaimana implementasi yang dilakukan di SMK Negeri 16 ini. Dan saya Priyanti Fania Stanggang yang akan membahas efektivitas dan kendala kurikulum yang dihadapi di SMK Negeri 16 Jakarta. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Dimulasi. Jadi di sini saya akan menanyakan mengenai tugas wakil kepala sekolah dan evaluasi di sekolah ini. Dan yang terakhir, saya Delia Dio Agustin yang akan bertanya mengenai analisis SWOT di SMK Negeri 16 Jakarta. Baik Bapak, sebelum kita masuk ke inti dari video wawancara hari ini, boleh nggak sih Pak untuk memperkenalkan profil singkat tentang SMK Negeri 16 Jakarta? Kalau profil singkatnya SMK Negeri 16 Jakarta, dulu namanya SMKK, bukan SMKK, SMEA Negeri 6, Bapak 19 di SMK 16, yang lokasinya di Jalan Taman Amir Hamzah, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Kemudian jurusan yang ada awalnya hanya 3, yaitu akuntansi, pemasaran, perkantoran, atau dulu sebutnya sekretaris. Seiring perkembangan zaman, teknologi, kemudian 4 atau 5 tahun yang lalu membuka satu jurusan lagi, yaitu dulu namanya multimedia yang sekarang berubah menjadi nama DKV atau desain komunikasi visual, sehingga ada 4 jurusan. Sedangkan jumlah kelas atau rombel yang ada di SMK 16 adalah sejumlah 18 rombel. 18 rombel itu terdiri dari 2 kelas atau 2 kelas akuntansi, kelas 10, 11, dan 12, 2 kelas perkantoran, 10, 11, 12, dan 1 kelas bisnis retail namanya, atau dulu pemasaran, 10, 11, 12, dan terakhir adalah jurusan di kafe, masing-masing 1 kelas, 10, 11, dan 12. Itu berkaitan dengan SMK 16. Sedangkan jumlah guru atau jumlah pendidik yang ada di SMK 16 saat ini adalah 41 orang, baik itu terdiri dari PNS maupun P3K dan KKI atau tenaga kontrak individu dengan Pemda. Sedangkan tenaga honor kita tidak ada. TU atau tata usaha itu sekitar ada 10 orang, 2 orang PNS, sisanya adalah KKI. Itu profil. Sedang jumlah siswa yang ada dari 18 rombel itu sekitar 640-an, data pasti saya lupa karena saya nggak pegang data, ada data 640-an, baik kelas 10, 11 ataupun kelas 12. Itu profil singkat berkaitan dengan guru, tenaga kependidikan, serta jumlah siswa yang ada. Teman-teman sudah mengetahui tentang profil singkat dari SMK Negeri 16 Jakarta. Selanjutnya, kalau boleh tahu, Bapak sebagai Wakil Kepala Sekolah di bidang kurikulum sudah berapa lama Pak di sini?
Kalau selaku wakil kurikulum atau sekarang sebenarnya lebih tepatnya istilahnya ganti namanya itu wakil kepala sekolah bidang akademik. Kalau di kampus kan pembantu dekan bidang akademik, maka di sekolah pun menjadi wakil kepala sekolah bidang akademik. Di sekarang tahun kelima, menginjak tahun kelima. Tahun kelima menjadi wakil kepala sekolah bidang akademik. Nah di SMK itu ada 4 wakil. Saya wakil kepala sekolah bidang akademik, ada wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, kemudian ada wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana, wakil kepala sekolah bidang kehumasan dan kemitraan yang mengurusi TKL siswa, karena di SMK ada PKL atau praktek kerja lapangan yang itu berbeda dengan di SMA. SMA kan ada PKL. Baik. Selama menjadi wakil kepala sekolah di bidang akademik, ada nggak sih Pak tantangan yang dihadapi sejauh ini? Tantangan pasti ada. Kenapa? Karena sebelumnya saya sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Di bidang kepala sekolah siswaan, kemudian deputan menjadi kepala bidang kurikulum atau akademik, tentu saja tantangannya ada. Berapa Pak? Ada istilah baik itu di SD, SMP, SMA, SMK, wakil kepala sekolah bidang akademik atau bidang kurikulum itu yang disebut dengan otaknya sekolah. Tantangannya apa? Selaku otak berarti kan yang mengatur semuanya dari awal masuk sampai dengan nanti berakhirnya tahun pelajaran, dari mengatur pembagian jam, mengatur ruangan, kemudian hal-hal lain termasuk berkaitan dengan kelulusan, kenaikan kelas, kemudian membuat yang namanya kalender pendidikan atau yang disebut dengan kalender akademik. Jadi harus muter otak, berbeda dengan saat saya sebagai wakil kesiswaan yang ditangani adalah siswa, maka lebih banyak pada aktivitas fisik. Tetapi kalau wakil kurikulum lebih banyak pada aktivitas otak. Itu tantangannya, dua hal yang berbeda. Jadi otak harus selalu berpikir. Seperti sekarang ini yang kita akan menghadapi TKA, tadi barusan briefing, itu pun teman-teman di 16 sedang Zoom berkait dengan persiapan TKA atau tes kemampuan akademik. Gitu. Baik teman-teman, sudah mengetahui tentang tantangan yang dihadapi oleh Bapak Kusdiono sebagai wakil kepala sekolah di bidang akademik. Selanjutnya kita akan masuk ke inti acara atau inti pada video wawancara hari ini, yaitu kami akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Kusdiono mengenai kurikulum yang diterapkan di sekolah SMK Negeri 16 Jakarta. Untuk pertanyaan pertama dan selanjutnya akan dibawakan dan dipertanyakan oleh teman-teman saya. Baik, langsung saja kita mulai di pertanyaan pertama ya Pak, mengenai kira-kira kurikulum apa yang ditetapkan di Negeri 16 Jakarta untuk saat ini Pak? Kalau sekolah, kurikulum adalah mengikuti kebijakan dari kementerian. Kalau bicara kurikulum apa yang diterapkan saat ini, tentu saja yang disebut dengan kurikulum merdeka atau ada yang menyebutnya kurikulum nasional. Itu diterapkan pada era Menteri Pendidikan yang sebelumnya pada era pemerintahan Presiden Jokowi, itu Pak Nadiem Makarim, yang kemudian disempurnakan oleh menteri yang sekarang, tetap namanya kurikulum merdeka atau ada juga yang menyebutnya dengan kurikulum nasional. Kalau sebelumnya itu disebut dengan kurikulum 2013 karena diluncurkan pada tahun 2013. Itu berkaitan dengan kurikulum yang dipakai. Artinya baik di SMA, SMK, SMP maupun SD negeri swasta, kecuali mungkin beberapa swasta bisa menggunakan kurikulum sendiri yang berbasiskan pada mungkin pada di Inggris atau di Amerika, itu hal yang berbeda. Tetapi kita sekolah negeri saya menggunakan kebijakan dari kementerian, dari kurikulum merdeka atau kurikulum nasional. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Bapak, mengenai bagaimana implementasi kurikulum di SMK Negeri 16 Jakarta ini Pak?
Implementasinya tentu saja awal mula adalah kita mendapatkan sosialisasi apa itu kurikulum merdeka, setelah itu kemudian menyebarkan atau mensosialisasikan kembali kepada teman-teman guru di SMK 16 tentang apa itu kurikulum merdeka, terus hal apa yang ada di dalamnya, terus kita harus mempersiapkan apa atau melakukan apa, atau bahasa gampangnya itu yang kita sebut dengan 5W 1H: what, when, where, why, who, dan how. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya ditanyakan oleh saya, bagaimana sih Pak efektivitas kurikulum saat ini dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di SMK Negeri 16. Oke, ulang aja. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh saya, bagaimana efektivitas kurikulum saat ini dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di SMK Negeri 16 Jakarta Bapak? Kalau efektif tidak efektif itu normatif. Efektif dilihat dari apa, ditinjau dari kategori apa, suatu kurikulum dianggap efektif atau tidak efektif. Itu menjadi pertanyaan. Kalau ditinjau dari berlaku atau tidak berlaku, ya jelas kita berlaku. Maka efektifnya dilihat dari apa? Apakah dilihat dari hasil belajar siswa, ataukah dilihat dari keaktifan siswa, ataukah dari cara mengajar guru? Maka pertanyaan tadi, saya balik menanya, efektif dilihat dari standar apa? Baik, izin menyampaikan, menurut Bapak bagaimana dari hasil outputnya dulu terhadap murid-murid di SMK Negeri 16 Jakarta? Hasil output pun masih dipertanyakan, output yang mana? Dari hasil lulusan maupun dalam pembelajaran nih Pak. Karena kalau output lulus, semua lulus. Nggak ada yang nggak lulus. Ya kan? Ya kalau bicara output, lulus. Targetnya kan, anak-anak sekolah targetnya lulus. Tetapi apakah setelah lulus itu ada planning berikutnya apa enggak? Karena di SMK itu motonya adalah BMW. Yang dari SMA ada nggak nih? Saya enggak. Dari mana? Saya dari SMP. SMA? SMK? SMK? SMA? Ah, yang dari SMK berapa? Saya SMK 19. 19. SMK? SMK 47. 47. Nah, BMW tahu kan berarti dari SMK? Iya. Apa? Berwirausaha, melanjutkan kuliah, bekerja, melanjutkan kuliah dan berwirausaha. Nah, kalau tadi bicara output, maka SMK adalah mengacu pada 3 tadi. Ini yang dari SMK 3 orang, berarti cenderung pada M. Melanjutkan. Apakah negeri, apakah swasta. Lalu yang B-nya bekerja. Gitu kan? Masuk SMK, target pertama adalah B. Bekerja. Berbeda dengan masuk SMA. Pasti mereka akan melanjutkan. Atau bisa jadi masuk SMA karena gengsi. Atau bisa jadi karena nggak mau ketemu dunia kerja, dunia keterampilan, dunia skill di SMK. Padahal SMK selain bekerja adalah M, melanjutkan. W, wirausaha. Nah, kalau bicara output tadi, maka sekolah harus membuat yang namanya penelusuran setiap tahun. Berapa orang yang bekerja dari jumlah lulusan yang ada, berapa orang yang melanjutkan, berapa orang yang disebut dengan wirausaha, entrepreneur. Makanya di SMK ada mata pelajaran yang namanya Project Kewirausahaan atau PKK. Lalu yang keempat, berapa orang yang masa tunggu. Masa tunggu itu apa? Bisa jadi dia sudah lamar kerja tapi nunggu panggilan, gitu kan? Atau masa tunggu bisa jadi dia nunggu panggilan KUA. Udah simpel kan? Iya, betul. Ngapain? Gitu kan? Ya kalau SMA kan cuma satu. Dari SMA manapun yang
pajang baliho gede-gede, ada foto siswa, ada perguruan tinggi, biasanya PTN yang dicantumkan. Semakin banyak SMA tersebut, prestisinya semakin tinggi. Kenapa? Sebab mereka berhasil, lulusannya banyak yang melanjutkan. Tapi SMK enggak, kebalikannya. Andai kata dipasang baliho, maka berapa orang yang bekerja? Begitu bekerja, ditelusuri kerjanya di mana, bagian apa, gajinya berapa, UMP atau tidak. Kalau ini di luar DKI, UMP wilayah tersebut. Kalau yang kuliah, berapa kuliah di mana, jurusan apa. Wirausaha juga sama, wirausahanya apa, kemudian pemasukan dari wirausaha dia per bulan kira-kira berapa. Maka 3 yang baca. Kalau bicara kebanggaan SMK adalah jika banyak yang bekerja, tetapi juga yang kuliah tidak sedikit. Itu kalau dilihat dari output prosentase, semakin banyak yang bekerja, kuliah, dan wirausaha, apalagi kemudian masa tunggu tidak ada 100%, nah itulah kebanggaannya. Berarti apa? Selama 3 tahun berhasil. Apapun kurikulumnya, jika SMK bisa menghasilkan itu, gitu ya. Oke, apalagi? Kalau dalam keefektivitasan dalam pengajaran gimana Pak, kegiatan KBM dan program dari KBM itu sendiri? Efektivitas di dalam KBM, kegiatan belajar mengajar, salah satu tulang punggungnya adalah guru. Sebagus apapun kurikulum, kalau kemudian guru itu ibaratnya hanya mengacu kepada satu cara ngajar, ceramah saja, kira-kira apa yang didapatkan? Hanya 2 ramah baiknya. Ceramah saja, kayak dosen ngajar, ya kayak kuliah kan, kuliah kan sih ceramah mulu. Kalau nggak ceramah pakai yang kedua, diskusi. Hasil dan tugas ini paparin, dilihat, kemudian kelompok lain menyanggahkan, itu dosen melakukannya. Ceramah dan diskusi. Tetapi kalau di SMK kan nggak hanya itu, guru harus bisa mengembangkan kemampuan di dalam mengajarnya, cara penyampaiannya. Apakah berbasis project? Ini bisa juga project, membuat project. Apakah kemudian berdasarkan pada metode pembelajaran yang lain dalam bentuk games, permainan, dan sebagainya. Artinya, sebisa mungkin guru itu bisa mengajar dengan cara yang menyenangkan, bisa diterima oleh anak bisa memahami, tidak usah ngejar materi harus selesai, yang penting anak itu ngerti walaupun sedikit. Selanjutnya Bapak, apa saja sih kendala yang dihadapi dalam penerapan kurikulum saat ini di SMK Negeri 16 Jakarta? Kendalanya kalau di awal adalah pemahaman, karena harus memberikan pemahaman pada teman-teman guru apa itu kurikulum mereka. Setelah pemahaman itu dapatkan, maka selanjutnya adalah mengembangkan kemampuan guru di dalam itu tadi, metode mengajarnya, agar nggak ceramah terus, agar nggak diskusi terus, tetapi yang variatif, gitu kan? Kalau PJOK ceramah kira-kira enak nggak? Iya. PJOK diskusi kira-kira enak nggak? Nggak, kan harus praktek. Akuntansi, belajar komputer akuntansi, kemudian diisi ceramah teori mulu, kan enggak. Artinya guru harus bisa menguasai metode pembelajaran tergantung pada materi yang akan disampaikan, maka dia saya ngajar ini, tapi besok ini tepatnya ceramah, ya ceramah. Ini besoknya ada tugas project, diskusi, ya diskusi.
Selanjutnya di sini saya akan bertanya nih Pak, mengenai bagaimana sih pelaksanaan tugas dan wewenang wakil kepala sekolah selaku Bapak dalam urusan kurikulum yang mendukung proses belajar mengajar di sini. Ya, seperti yang saya sampaikan di awal, kalau di SMK, di SMK itu ada 4 wakil. Sekedar sharing saja, kalau di SMA itu hanya 3 wakil. Yang nggak ada apa? Kalau di SMA, yang basicnya SMA, yang nggak ada apa? Saya adanya kurikulum kesiswaan sama satu lagi tuh yang buat fasilitas apa Ya, sarana-prasarana. Yang membedakan adalah di SMA tidak ada wakil kemitraan hubungan industri Ya. yang dia menjalin kerjasama dengan tempat dunia usaha, dunia industri untuk anak PKL, untuk guru magang, termasuk untuk nanti rekrutmen kerjasama MOU. Nah, tupoksinya apa? Ya masing-masing sendiri-sendiri. Wakil kesiswaan berarti menangani dalam bidang kesiswaan, mulai dari tata tertib siswa, kemudian kedisiplinan siswa, dan semua berkaitan dengan kegiatan kesiswaan. Berarti ada ekstrakurikuler, ada OSIS, kegiatan prestasi siswa dan sebagainya. Pokoknya kaitannya dengan aktivitas siswa. Sedangkan kurikulum yang saya bilang di awal itu disebut sebagai otaknya, mengonsep sekolah ini ke depan akan seperti apa, kapan ulangannya, kapan bagi rapotnya, kapan liburnya, bagaimana syarat anak lulus, bagaimana syarat naik kelas dan sebagainya. Terus ada kegiatan apa berkaitan dengan akademik. Kalau kesiswaan adalah non akademik. Nah, kemudian sarana prasarana wakil ya tentu saja berkaitan dengan sarpras yang ada di sekolah. Sarpras, sarana prasarana mulai dari gedung, kemudian kelengkapan yang ada di kelas, misalkan penghapus, papan tulis, proyektor, lampu listrik, kursi-kursi belajar, meja belajar dan sebagainya. Itu sarpras. Tadi kalau yang di satu lagi kemitraan itu tadi jelas. Dia menjalin MOU sebanyak mungkin dengan dunia usaha sehingga anak-anak SMK bisa di tempat PKL, bisa mereka nggak usah nyari, tetapi sekolah memfasilitasi akan PKL di sini, termasuk nanti untuk yang namanya menjaring lulusan, menerima alumni, usaha kerja, tuh artinya tugasnya terbagi masing-masing, tupoksinya masing-masing. Tuh berbeda dengan tugas pokok fungsi wakil yang ada wakil kepala sekolah yang ada di SM. Oke, jadi bagaimana sih Pak proses evaluasi kurikulum yang dilakukan di sekolah ini semenjak pelaksanaan kurikulum merdeka di SMK Negeri 16 Jakarta ini selama setahun ini? Evaluasi internal kita biasanya melakukan pada saat yang disebut dengan rapat kerja. Rapat kerja dilakukan setelah kelulusan, pengumuman selesai, kemudian ada kenaikan kelas. Kenaikan kelas 10 ke 11, 11 ke 12 selesai. Apakah sebelum libur akhir tahun di bulan Juli ataukah pada saat libur? Rapat kerja kita mengevaluasi bukan hanya pada bidang kerja saya selaku akademik, tetapi mengevaluasi semuanya setahun, dari kesiswaannya, dari UPIN kemitraan PKL-nya, kemudian dari sarana prasarana. Oh, ini rusak proyektornya, oh ini kamar mandinya, ini ke depan minta seperti itu. Evaluasi secara keseluruhan, dinilai oleh semuanya, masing-masing ngasih masukan. Oh ini ganti, oh nanti kriteria kenaikan kelasnya jangan seperti ini, digodok bersama. Itu kalau internal. Nah kalau melibatkan eksternal, memanggil
perwakilan dari komite sekolah atau perwakilan orang tua, hasilnya dibahas bersama. Minimal itu komponennya. Nah, kalau perlu manggil lebih luas lagi, manggil dari perwakilan dunia usaha industri, terutama berkaitan nanti PKL atau mau nanti guru magang. Kenapa? Guru SMK yang kejuruan itu kan mungkin beliau itu mungkin sudah lulus kuliah dari 10, 15 bahkan mungkin 20 tahun yang lalu. Agar terupdate keterampilannya, pengetahuannya, maka guru pun terutama kejuruan magang. Industri kan berkembang, dunia usaha berkembang. Nah, guru kan hanya seperti itu, maka magang berapa? Apakah seminggu, 2 minggu, sebulan, tergantung kepada kesepakatan dengan tempat yang bersedia untuk digunakan magang guru, PKL dan sebagainya. Itu evaluasinya. Oke. Selanjutnya, apa saja kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang muncul dalam penerapan kurikulum di SMK Negeri 16 Jakarta ini, Pak? Kekuatannya, lokasinya strategis, ya kan? Lokasinya strategis, malah kadang rancu. SMK 16 itu secara geografis dan secara kependudukan terletak di Kelurahan Pegangsaan, masuk Kecamatan Menteng. Tetapi letaknya itu di perbatasan. Ke sana adalah ke arah Manggarai dan masuk kepada wilayah Jakarta Selatan. Sementara ke arah sana ke Matraman itu cenderung kepada Jakarta Timur. Itu dari segi kekuatannya. Yang berikutnya apa kekuatan lain? Memiliki sarana prasarana. Kemudian tempat PKL. Nah, tantangannya antara lain apa? Bagaimana kemudian di lokasi yang strategis ini anak-anak bisa terserap di dunia kerja. Kemudian yang punya cita-cita melanjutkan bisa melanjutkan, yang bisa wirausaha. Tantangannya ibaratnya apa? Output tadi bisa 100% BMW. Tantangannya, peluangnya apa? Karena kita di pusat kota ibaratnya, peluang-peluang untuk menjalin kerjasama terutama dalam hal PKL cukup banyak peluang. Terus apa lagi? Kelemahannya adalah SDM dalam hal ini adalah murid atau siswa yang masuk. Hampir semua SMK yang masuk kalau dilihat dari akademik, yaitu nilai rapot mereka saat SMP, itu adalah di bawah SMA 1. Nah, di DKI menggunakan PPDB, seleksi penerimaan online. Anak-anak yang minat dengan SMK awalnya secara murni 100%, lalu di tahap kedua mereka yang memilih SMA tergeser, gak bisa masuk sekali, gak bisa masuk ke sekolah negeri. Akhirnya mereka ke SMK. Gua awalnya SMA loh, kenapa gak terima SMK? Jadi faktor tanda kutip keterpaksaan akhirnya ke SMK, dan itu menjadi tantangan untuk siapa? Guru-guru yang ada. Pertama, motivasi. Dia mungkin SMP-nya motivasi nilainya bagus, keterampilannya bagus, tetapi menggebu-gebu di SMA, tapi ternyata di luar harapan nggak diterima. Nah, mayoritas orang tua di Jakarta yang penting anak saya masuk negeri. Why? Gratis. Ya kan? Kalau swasta 300.000 per bulan bayaran SPP di luar bayaran yang lain, itu orang tua akan berhitung. Belum kalau ada KCP. Itu menjadi tantangan tersendiri. Memotivasi yang tadinya anak saat SMP bagus di sini bisa jadi karena mungkin
yang pengaruh orang tua. Orang tuanya ngarahin atau mungkin ikut temennya SMK masuk, itu menjadi tantangan tersendiri. Bayangin, bahkan mungkin begini, jujur, waktu SMK dulu pilihan pertama apa? Kalau masih ingat? Pilihan sekolah. Iya, jurusannya. Terus diterima akuntansi. Iya. Sesuai. Oke, Bapak, sesuai. Sesuai. Ya, betul juga. Sesuai. Masuk akuntansi, diterima akuntansi. Berarti kan top. Iya kan? Dalam hal belajar nggak ada masalah. Tetapi bayangin kalau dia ingin masuk tata boga, ini di wilayah SMA loh, yang sama SMA SMK saja, dia mau masuk tata boga atau perhotelan, tetapi kemudian mental based system nggak diterima. Akhirnya masuklah di akuntansi. Di luar bayangan. Kira-kira motivasi belajarnya bagaimana? Bukan hal yang mudah guru untuk kemudian anak-anak seperti ini di setiap kelas, di setiap jurusan pasti ada. Itu tantangan, pasti ada. Contoh, kalau masih ingat, terutama di kelas 10 terutama ya, ada nggak temenmu yang kira-kira seperti itu saat SMK dulu pas? Kalau dari sekolah saya sendiri, kebanyakan maunya SMA sih. Terus kental gitu, jadi SMA. Oke, ada nggak? Kalau saya sendiri, terutama karena akuntansi tidak diminati banyak laki-laki, mereka bilang saya maunya di kantoran, saya maunya di multimedia, karena ini bukan basic saya atau passion saya. Kalau di kelas 10 dulu teman-teman kebanyakan sih juga sama Pak, ingin awalnya di SMA tetapi terpental jadi melanjutkan di SMK akuntansi. Nah, gitu kan? Bayangin yang jadi gurunya, gitu kan? Anak-anak yang awalnya nggak ingin akuntansi, lalu memilih akuntansi. Di semester 1 kelas 10, itu bukan hal yang mudah. Gitu kan? Kayak iklan. Kesan pertama, selanjutnya terserah Anda. Artinya, kalau kesan pertama ngeliat gurunya, lah kok gurunya begini. Lihat ruang kelasnya, lah kok begini. Lihat labnya, lah begini. Di MPLS, gitu kan? MPLS-nya begini. Nah, itu kan bisa turun. Bahkan tidak menutup kemungkinan anak itu dari rumah yang dilepas orang tua, anak itu dari rumah berangkat tetapi nggak nyampe. Kenapa? Lah kok nggak pengen akuntansi, gue pengen tata boga. Ujung-ujungnya menjadi siswa bermasalah. Itu tantangan. Itu di SMK. Kalau SMA lain. Tuh, wah pengen SMA. Tinggal nanti apakah akan IPA, PS itu loh. Jadi guru di SMA pun nggak sesulit guru di SMK. Maka kalau bicara hal gurunya, kalau secara individu, guru itu pasti akan memilih orang-orang yang akan memilih satu SMP, kedua SMA. Gitu ya? Menjadi guru SMK itu memiliki tantangan lebih. Kenapa? SDM yang masuk tadi itu input yang masuk sebelum jadi output tadi, inputnya diproses selama hampir lebih 3 tahun, 2,5 tahun, agar outputnya nanti dia belajar tapi nggak minat akuntansi, begitu lulus nganggur dia nikmatin kuliah, nggak pingin berusaha, kan itu yang terjadi. Gitu loh, bisa diintrospeksi, lihat dari teman sekelas sekarang kelas 1, 2, 3, kelas 1 dulu berapa orang, di kelas 2 berapa orang, di kelas 3 sisa berapa. Lalu setelah lulus bisa dievaluasi. Yang dari SMK, berapa orang kerja, berapa orang kuliah, berapa orang usaha, berapa orang yang sudah gendong bayi. Jadi semua tergantung niat dan hati, Pak. Dari Salah satunya itu. Maka harus ada yang namanya komunikasi, harmonisasi bahasa kerennya antara pihak sekolah dengan pihak orang tua. Kesan di masyarakat
lihat kalau ada anak salah, seolah-olah yang salah gurunya. Padahal harus dilihat dulu. Kalau SMK, dia masuk SMK itu murni apa enggak? Yang kedua, kalau murni, jurusan yang dia pilih, jurusan awal atau tidak? Lalu, bagaimana perlakuan orang tua di rumahnya? Kalau rumah dia lingkungan Jakarta, yang saya bilang kalau di kelas berhal-hal bercandaan adalah rumah kategori RSSSSS, sulit. Apa coba? Rumah sangat sempit sekali sehingga sangat sulit untuk selonjor. Nah iya kan? Tidur gantian. Jam sekian sampai kan tidur, dia nongkrong di pos kamling, dia nongkrong di masjid. Begitu saya coba bangun, gue mau tidur. Apa urusan? Bagaimana ia akan belanja? Gitu kan? Tidak sedikit yang tinggalnya di RSSS tadi. Gangnya sempit, motor berderet, kamar mandi rame-rame, bahkan mungkin di MCK umum kalau mandi. Oke? Oke, selanjutnya bagaimana hasil analisis SWOT yang Bapak sebutkan tadi dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan kurikulum agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, Pak? Nah, itu tadi di rapat kerja dipaparin, dievaluasi, lalu ke depan guru bareng-bareng, kalau orang tua bisa hadir pada perwakilan orang tua, untuk kemudian ke depan mau ngapain sih, sebaiknya seperti apa sih, yang ini sudah bagus lanjutin, yang kurang bisa diperbaiki Bang, cara merbaikannya seperti apa, terus siapa yang dilibatkan. Kalau salah satunya misalkan adalah hal kemampuan metodologi guru, metode guru dalam mengajar, ya berarti sekolah mengadakan misalkan workshop, mengadakan pelatihan pada teman-teman guru untuk misalkan apa, pembelajaran berkaitan dengan apa, membuat modul berkaitan dengan apa, itu evaluasi. Tuh, kaitannya pada bidang kurikulum. Cara menilai guru kurang, cara menilai kurang dalam hal apa? Misalkan menilai hanya pengetahuan saja, kok sikapnya belum, berarti bagaimana cara menilai sikap untuk kedepannya? Sikap sudah, pengetahuan sudah, keterampilannya bagaimana? Itulah kalau dalam bidang akan akademik. Tapi apakah di SMK Negeri 16 ini sudah menerapkan sistem workshop gitu, Pak, setiap periodenya? Oh, itu biasanya kapan ya, Pak? Setiap setahun sekali atau 6 bulan sekali seperti itu? Kalau penerapannya, karena workshop, pelatihan apapun itu kan memerlukan biaya. Manggil narasumber nggak mungkin gratis. Manggil narasumber nggak mungkin kering seperti ini, nggak ada minum sama sekali. Maka harus dianggarkan. Begitu anggaran sudah masuk, disetujui oleh Dinas Pendidikan, maka akan muncul yang namanya waktu pelaksanaan. Kapan? Bisa jadi saya selaku akademik misalkan menjadwalkan di bulan Oktober. Ternyata anggarannya di Januari, ya kan Januari. Berapa kalinya tergantung evaluasi. Hanya perlu sekali workshop, perlu dua kali. Perlu manggil guru tamu misalkan, karena kita magang nggak ada, manggil guru tamu. Guru tamu untuk siapa? Untuk guru akuntansi, ya udah panggil guru akuntansi dikumpulin, berbicara tentang misalkan pajak, bicara tentang mayop, bicara tentang akurat misalkan, ya itu yang dipaparin. Kalau itu gurunya nggak sempat, ya untuk siswanya yang disebut dengan guru tamu untuk siswa. Kumpulin kelas berapa sasarannya. Itu hasil dievaluasi berkaitan dengan peningkatan di akademik baik pada guru maupun pada siswa. Sepertinya semua pertanyaan sudah diajukan dari kami kepada Bapak Kusdiono selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik.
Selanjutnya saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Sama-sama. atas waktu dan penjelasan yang telah diberikan kepada kami. Semoga wawancara ini bisa menjadi gambaran yang jelas tentang bagaimana kurikulum diterapkan dan dijalankan di SMK Negeri 16 Jakarta, serta menjadi inspirasi bagi kita untuk pengembangan pendidikan di masa depan. Kami juga berharap teman-teman yang menonton video ini dapat mengambil insight dan motivasi dari wawancara ini, bahwa pendidikan adalah proses yang terus berkembang dan setiap tantangan dapat menjadi kesempatan untuk belajar dan berinovasi. Sekali lagi, terima kasih Bapak Siono. Saya nambahin Boleh. closing. Mungkin untuk dunia kampus, Bapak Ibu dosen terutama, pengalaman kami di lapangan, banyak mahasiswa pada saat PKM, mereka tidak memahami tentang kurikulum yang ada di lapangan. Sedangkan di kampus diajarin kurikulum secara teoritis, tetapi praktek di lapangan pada saat turun ke bawah, kadang mereka tidak memahami. Sehingga sekedar saran, alangkah baiknya kemudian di perguruan tinggi tidak terjadi jurang antara dunia real di sekolah dengan perguruan tinggi, sehingga tidak menjadi mercusuar sini, ini di sini, biar klop. Karena mahasiswa yang kejuruan yang ngambil program guru, faktanya begitu dia masuk, dia tidak paham sama sekali tentang kurikulum yang ada di lapangan, bahkan bingung mau mengerjakan, sehingga guru-guru terpaksa harus ngajarin dulu selama 1-2 minggu. Itu tambahan dari saya. Terima kasih untuk statement dengan isi dari saya dan pendapat yang telah disampaikan Pak. Selanjutnya kami juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung adanya proses wawancara ini. Saya Aulia Aziza, moderator pada video wawancara hari ini, mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salaman dong. Salaman dong. Terima kasih. Di TV salaman. Iya, banget Pak.